Saudara, jika peraturan KPU yang baru disahkan, pendaftaran Pilpres bakal lebih cepat 9 hari daripada sebelumnya menjadi tanggal 10 Oktober. Dua bakal capres pun hanya punya waktu kurang dari 30 hari lagi mencari pasangan untuk diajak bersanding dan bertanding di Pilpres 2024. Anies Baswedan dan Muhaimin sudah dideklarasikan sebagai bakal capres dan bakal cawapres. Di saat yang sama, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang masih mencari jodoh pendamping cawapres. Meski menjadi kader partai koalisi Prabowo, mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil santer disebut masuk bursa bacawa pres Ganjar Pranowo di luar sejumlah nama yang kini masih digodok dalam koalisi. PDIP juga mengakui Ridwan Kamil sempat bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan dilakukan sebenarnya secara tertutup, dibahas tentang pembangunan beberapa monumen yang berkaitan dengan Bung Karno. Pak Ridwan Kamil telah menggelurakan bagaimana perjuangan Bung Karno di kota Bandung. Semua monumen-monumen itu dengan sangat baik, termasuk di konferensi Asia Afrika, dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil. Kami memberikan apresiasi. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas, ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama ya seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Masuknya Ridwan Kamil ke dalam bursa kandidat bacawa pres Ganjar ditanggapi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Tapi kami juga memang tidak mudah untuk melarang-larang orang untuk maju untuk karirnya. Kalau sama individu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau atas nama partai nggak bisa, karena partai sudah menetapkan kita mengusung Presiden Prabowo. Wapresnya nanti tunggu di internal koalisi. Di sisi lain, saat bertemu dengan Yeni Wahid 6 September lalu, bakal calon Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat akan menggandeng anak muda sebagai bakal cawapresnya. Nama Ridwan Kamil juga masuk dalam kandidat selain Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda. Banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Dalam survei Litbang Kompas pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023, nama Ridwan Kamil memang memuncaki survei bakal calon wakil presiden dengan 8,4% keterpilihan. Di bawah Ridwan Kamil ada nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang bersaing ketat dengan perolehan 8,2 dan 8%. Siapa calon pendamping bakal cawapres pilihan Ganjar dan Prabowo yang harus diputuskan dalam waktu kurang dari 30 hari lagi? Tim Liputan, Kompas TV. Usai Anies Muhaimin deklarasi, koalisi Ganjar makin intens menggodok nama bakal calon wakil presiden. Dan yang terbaru, Sekjen PDIP menyebut nama Ridwan Kamil atau Kang Emil dan Mahfud MD dibahas dalam pertemuan pimpinan partai politik pendukung Ganjar. Benarkah nama Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil yang telah bertemu dengan Megawati memiliki peluang paling besar? Kita akan bahas sore ini lebih dalam dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima dan pengamat komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Karim Suryadi. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore ya Audrey, Mas Arya Bima. Selamat sore Mas Karim. Saya ke Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, jadi benar nih kalau nama yang paling terkuat saat ini adalah nama Kang Emil alias Ridwan Kamil menjadi bacawa pres pendamping Mas Ganjar.
sampai saat ini masih dalam posisi Kang Emil merupakan calon kuat di antara calon-calon kuat lainnya ya. Dan ini merupakan suatu akibat dari berbagai hal yang terkait dengan artikulasi dari berbagai kepentingan politik maupun tokoh yang dinarasikan dengan figur-figur yang muncul, termasuk Kang Karim Suryadi yang selalu banyak berkomentar, figur dengan berbagai kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kandidat-kandidat yang ada. Nah, artikulasi kepentingan yang dinarasikan berbagai figur-figur tokoh ini muncullah mulai apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, nama Kang Ridwan Kamil maupun Pak Sandi maupun Pak Mahfud MD adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang mulai sangat lebih diperhitungkan dari kandidat-kandidat yang lainnya, yang tentunya ini semua adalah sesuatu yang tetap rasional dan beralaskan sesuatu hal yang mendasar, yaitu untuk tujuan berbangsa dan bernegara ke depan, supaya pasangan Ganjar Pranowo ini dapat bekerja dan menyelesaikan banyak hal dalam problem saat ini maupun Indonesia ke depan yang sudah fondasinya dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira itu. Oke, Mas Bima, kalau dulu kan Mbak Puan bilangnya dari awal ada 10 ya nama bacawa pres yang potensial ya nama-namanya. Terus kemudian mengerucut ke 5, kemudian turun lagi. Memang sekarang jadi berapa sih dan siapa-siapa aja selain Kang Emil? Tentang berapanya kalau saya tahu saya juga tidak akan menyampaikan. Tapi intinya semakin mendekati waktu janur melengkung di 19 November, apalagi ada keinginan mempercepat, lebih cepat, lebih baik, dan pertemuan-pertemuan antar tokoh partai pengusung, dalam hal ini Ibu Megawati menginisiasi pertemuan dengan partai-partai pengusung yang lainnya untuk lebih memformulasikan hal-hal yang terkait dengan pasangan ini, selain tadi hal-hal yang menyangkut kepentingan kita untuk mendasarkan pada alasan-alasan rasional dalam tujuan berbangsa dan bernegara, memang tidak menutup kemungkinan atau hal yang penting juga dibicarakan bagaimana pasangan ini memberikan penguatan untuk kemenangan pasangan Ganjar Pranowo. Oke, kalau salah satunya Kang Emil adalah kandidat dalam parameter tentunya elektabilitas, basis massa, juga masalah intelektualitas, juga konsistensi, juga mempunyai representasi dari masyarakat Jawa Barat misalnya. Ini adalah hal-hal yang tentunya rasionalisasi keputusan dan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang tidak lepas dari tadi keinginan kita untuk memberikan penguatan dalam kepentingan bangsa. Dengan poin plus yang banyak tadi yang disebutkan oleh Mas Bima, kalau gitu Prof Karim kan sebenarnya ada tantangan juga yang dihadapi PDIP. Tahu bahwa Kang Emil ini adalah kader Partai Golkar yang sekarang sudah merapat juga mendukung Pak Prabowo. Kalau gitu seberapa besar sebenarnya kans dari Kang Emil menemani Mas Ganjar di Pilpres? Ya, selain aspek-aspek personality, kemudian kompetensi yang disebut oleh Mas Arya Bima, saya yakin radar PDIP yang mengarah ke Ridwan Kamil itu karena pertimbangan geografis ya, geopolitik khususnya. Di dalam daftar calon pemilih 2024, Jawa Barat itu menyumbang 17,9% secara nasional. Dan ini jumlah suara yang sangat signifikan. Dan menurut saya semua pasangan memerlukan Jawa Barat karena signifikasinya ini. Kalau misalnya selama ini Prabowo memenangkan suaranya di Jawa Barat, itu karena mesin Partai Keadilan Sejahtera yang bekerja. Dan partai ini memang seringkali membuat kejutan dengan memberikan lonjakan suara, meskipun lonjakannya itu tidak sampai memenangkan yang didukungnya. Nah sekarang PKS sudah lepas. Nah jadi sebenarnya bukan hanya Ganjar menurut saya yang butuh Jawa Barat, tetapi juga
Prabowo juga. Hanya masalahnya adalah seperti yang disebut tadi, Ridwan Kamil berkali-kali saya mendengar dia sebagai kader Partai Golkar punya patsun. Jadi memang masih ada pekerjaan rumah. Tapi itu bukan hal yang mustahil dalam politik untuk membicarakan hal itu. Apalagi misalnya PDIP dengan Golkar punya hubungan baik sebagai partai sama-sama partai pendukung pemerintah. Jadi menurut saya ini sangat logis, sangat faktual, didukung oleh teori yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden harus berbagi tiket gitu ya. Tiket geografis dan kesamaan ideologis, visi. Apalagi misalnya juga Ridwan Kamil datang dari Islam modernis, Islam moderat gitu ya. Dengan kekuatan seperti itu menjadi jawaban, salah satu jawaban dari kebutuhan partai yang membesut Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalnya di dalam koalisi Mas Ganjar sendiri kan ada P3 yang terlebih dahulu ya mengusung nama Mas Sandi begitu. Nah ini bagaimana pertarungan di dalam internalnya sendiri, kuat-kuatan yang mana dan gimana tuh? Ya, menurut saya ini kan soal power game ya, power game, dan itu akan dibicarakan dalam komunikasi. Sekali lagi tadi saya katakan saya melihat dari sisi geografis, saya tidak menganalisis bagaimana kekuatan secara personal antara Ridwan Kamil kemudian Sandiaga Uno yang sudah lebih dulu ada P3 di sana, ada Sandiaga di sana. Dua tokoh ini memang sangat potensial secara personal, tetapi kalau kita lihat misalnya magnitude hubungan antara personal yang satu dengan yang lain, dengan Jawa Barat tentu Ridwan Kamil lebih kuat. Meskipun harus saya katakan bahwa Jawa Barat ini tidak monolit secara politik begitu ya. Tetap saja akan ada irisan-irisan kemana dukungan itu diberikan. Sama halnya juga dengan Nahdlatul Ulama, sama halnya dengan Muhammadiyah. Kita tidak menemukan sebuah entitas yang benar-benar monolit. Tetapi dari kesatuan, misalnya kesatuan pengalaman, perasaan keterlibatan, lamanya berhubungan, tentu Ridwan Kamil memiliki keunggulan dari sisi perspektif Jawa Barat, meskipun tidak dijamin 100%. Jadi menurut saya itu tantangan internal PDIP dan koalisinya, khususnya dalam hari-hari yang akan datang. Dan kalau misalnya dimajukan pendaftaran, berarti tinggal menyisakan 10 hari. Tapi menurut saya tidak ada persoalan krusial di sana gitu. Sebab saya mendengar PDIP dengan partai-partai yang bergabung dengannya, bukankah yang dibangun itu koalisi tanpa syarat ya Mas Arya? Tidak ada kontrak-kontrakan, boleh saya bergabung kalau kita jadi tahan ini. dulu sampai di sana tadi koalisi tanpa syarat. Lebih cair menurut saya for game-nya, dan nanti akan ditentukan oleh power sharing ketika koalisi sudah terbangun dan hasil sudah didapat. Gitu. Karena gini Prof Karim dan juga Mas Bima, ini kita ingat banget nih di 28 Juni ya beberapa bulan lalu dalam acara peletakan batu pertama Monumen Bung Karno yang saat itu dihadiri Ridwan Kamil masih menjadi gubernur Jabar, terus kemudian juga ada Mas Hasto, Sekjen PDIP, sempat goda Kang Emil lewat pantun soal bacawa pres Ganjar. Kita ingatkan lagi. Kang Emil memang kaya prestasi. Majukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawa pres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Kalau pantunnya tadi di bulan Juni Mas Bima, sekarang sudah bulan September, sudah makin mengerucut lagi nih. Kalau gitu memang sudah dibidik dari lama dong Kang Emil ini, Mas Bima. Oh ya, gini, untuk figur-figur yang kredibel, tentunya logis jika dibidik untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Dalam hal ini termasuk Kang Ridwan Kamil. Nah, kita tidak mengabaikan kandidat-kandidat lain yang saat ini masih juga di dalam pembahasan, seperti yang saya mendapatkan info dari Mbak Puan, dari Pak Sekjen, bahwa ada Pak Mahfud MD, ada Pak Sandiaga Uno. Nah, calon-calon yang dibidik inilah kita juga melihat betul-betul kita cermati. Ini saya selalu kayak jubirnya Pak Sekjen, antusiasisme masyarakat yang saat ini muncul dari berbagai informasi yang kita dapatkan dari media sosial, media online, media mainstream, tentu ini bisa
pahami betul-betul partisipasi rakyat yang luar biasa, dan PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih sekali karena membantu kita untuk lebih bagaimana masyarakat yang semakin dewasa melihat pasangan ini ke depan tadi, tidak kepentingan pengusungnya, tidak kepentingan besannya atau mak comblangnya. Tapi bagaimana antusiasme masyarakat ini betul-betul menginginkan pasangan itu adalah dari berbagai tadi. Ya ada kapasitas, ya ada intelektualitas, ya ada bagaimana konsistensi selama yang bersangkutan punya track record di dalam memimpin satu daerah ataupun satu kementerian. Dan ini semua pasti digodok oleh pimpinan-pimpinan partai yang sekarang ini ada di barisan pengusung Pak Ganjar Pranowo. Dan itu pasti keputusannya akan rasional. Dan tadi karena ini partisipasi masyarakat juga menjawab kebutuhan rakyat. Disinilah Kang Emil kemudian akan terlihat lebih atau kurang, tentu tanpa melihat bahwa Kang Sandi itu jelek, ya kan ini. Ini yang saya kira kedepannya karena kedua pasangan ini yang akan mengagregat berbagai kepentingan-kepentingan masyarakat. Karena masih ada beberapa PR ya tadi ya, Jawa Barat, Jawa Timur juga, dan NU termasuk ya. Ya, disitulah misalnya Kang Emil. Tadi Prof. Karim menyampaikan bahwa Kang Emil dekat dengan Nadilin, dekat dengan Muhammadiyah, misalnya dari kalangan basis keagamaan, dekat dengan Persis, dekat dengan PUI. Dia dekat dengan para pengrajin seni dan masyarakat budaya wiwitan Sunda gitu. Jadi saya melihat bahwa kompetensi ideologis yang sering dipakai PDI Perjuangan dan Ibu Mega, minimais threshold ideologinya itu sangat memenuhi syarat, maka sangat dimungkinkan Kang Emil menjadi person yang salah satu kandidat terkuat ya. Oke, kalau gitu semua adalah keputusan dari Ibu Megawati beserta. Karena yang nama kuat tadi, kalau tadi meminjam katanya Mas Bima, harus yang berlatar belakang kepemimpinan untuk daerah, termasuk juga memimpin di lembaga kementerian ya. Kalau gitu Prof. Karim, seberapa besar juga kans dari Pak Mahfud sendiri? Prof. Karim. Ya, tentu saja saya bilang perbedaan antara nama-nama yang disebut ya, antara Ridwan Kamil, Mahfud MD, Sandiaga Uno, menurut saya perbedaannya bersifat nominal gitu ya, bukan gradual, bertentangan. Bersifat nominal dalam pengertian masing-masing tokoh ini kan punya karakteristik yang berbeda, punya kekuatan yang berbeda, datang dari parameter yang berbeda, aspek yang berbeda. Tentu saja nanti PDIP akan menganalisis sebenarnya di antara tokoh-tokoh yang berpeluang ini, tokoh mana yang paling memberikan insentif elektoral yang pas, sehingga bergabungnya Ganjar Pranowo dengan salah satu dari sekian nama yang potensial itu benar-benar memberikan sinergi begitu ya. Nah, saya tidak ingin mendahului analisis kebutuhan yang dilakukan oleh PDIP. Tetapi nama-nama yang disebut itu memang bisa mengisi gitu ya, bisa mengisi Ganjar Pranowo. Hanya masalahnya dalam perspektif PDIP dan partai-partai koalisi pendukungnya, aspek manakah yang paling dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo? Termasuk nama Bu Khofifah sendiri juga ya, Prof ya? Ya, dan pada siapa aspek yang paling dibutuhkan itu ada dan akan dikontribusikan, itulah menurut saya akan menjadi keputusan akhir. Meskipun misalnya tadi Mas Arya juga menyinggung bagaimana misalnya Ridwan Kamil dalam menjawab kebutuhan Indonesia ke depan misalnya. Indonesia tidak hanya akan maju tapi harus melompat ke depan ini. Dan lompatan Indonesia itu harus dimulai dengan pertama ekonomi digital, kemudian energi terbarukan, dan itu sudah dimulai di Jawa Barat ya. Saya misalnya objektif saja melihat fakta saja, misalnya bagaimana keberhasilan menurunkan jumlah desa tertinggal gitu ya, kemudian membangkitkan ekonomi digital termasuk petani milenial itu di Jawa Barat, dan pembangunan energi ya, tata surya sudah dimulai. Jadi menurut saya salah satu solusi untuk kebutuhan Indonesia ke depan dalam melompat maju itu sudah dimulai di sini. Namun demikian saya bilang tadi bergantung kepada analisis kebutuhan yang akan dilakukan oleh PDIP dan partai-partai koalisi yang tergabung di dalamnya, yang berkoalisi tanpa syarat itu ya Mas Arya, sehingga komunikasinya akan menjadi cair, objektif, dan benar-benar kalkulatif gitu ya. Oke, baik, terima kasih kalau gitu untuk ulasannya Prof. Karim. Kita nantikan ya siapa nanti benar-benar baca wapres yang dipilih dari koalisi pendukung. Terima kasih, salam damai dari Bandung. Terima kasih juga Mas Arya Bima, sehat selalu.